Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman pemilih dimanapun berada. Kembali kita di podcast Ayo Ngopi, Ngobrol Pemilu dan Pilkada pada kesempatan siang menjelang sore hari ini di YouTube channel KPU Kabupaten Bungo, KPU Kabupaten Bungo, yang tentunya hari ini kita ditemani oleh Bapak Divisi Parhubmas dan SDM, yang terhormat Bapak Jami Inopri. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Halo. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, pada kesempatan siang menjelang sore hari ini tentunya kita membahas terkait sekolah pemilu KPU Kabupaten Bungo yang akan dilaksanakan pada hari Jumat besok, tanggal 29 Agustus 2025. Nah, di kesempatan siang menjelang sore hari ini tentunya kita tidak terasa, Pak, ini adalah episode ke-7 di Ayo Ngopi, Ayo Ngobrol Pemilu dan Pilkada KPU Kabupaten Bungo. Nah, tidak terasa. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita akan lebih meningkat lagi, lebih banyak lagi tema-tema yang akan kita angkat di podcast, Pak ya. Baik, untuk memulai obrolan kita pada kesempatan siang menjelang sore hari ini, Pak, mungkin Bapak selaku Divisi Parhubmas dan SDM bisa memaparkan sedikit terkait kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bungo selama periode setelah pemilu dan pilkada ini. Baik, terima kasih ya Bu Dian selaku host kita pada siang menjelang sore hari ini, yang sudah kiranya menemani kegiatan-kegiatan yang ada di KPU. Kebetulan di kegiatan podcast kali ini di-hostkan oleh Ibu Dian. Dian, alhamdulillah. Kebetulan beliau ini salah satu kasubag yang ada di lingkungan KPU Kabupaten Bungo, dan juga sekaligus nanti akan saya perkenalkan beliau adalah kepala sekolah yang insya Allah akan kita laksanakan nanti, yaitu kepala sekolah pemilu di lingkungan KPU Kabupaten Bungo. Baik Ibu Dian, terkait dengan kegiatan yang sudah atau telah dilaksanakan oleh KPU, bahwasanya kita walaupun di luar tahapan atau dalam kegiatan non tahapan ini tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif, tentunya tetap berbagi informasi dan juga melayani masyarakat terkait dengan penyelenggara pemilu dan juga informasi-informasi yang ada di kegiatan-kegiatan KPU. Dalam bulan Agustus ini, kebetulan kita sudah di penghujung bulan Agustus, beberapa kegiatan yang kita laksanakan di bulan Agustus ini, yang pertama kemarin diawali dengan launching Coktas namanya, yaitu kegiatan yang berkelanjutan di bidang divisi data, perencanaan data dan informasi, yaitu yang digagas dan dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jambi, yaitu Coktas secara serentak, coklit terbatas, dilaksanakan oleh KPU Provinsi, dan kebetulan KPU Kabupaten Bungo juga melaksanakan dan langsung mencoklit, memutakhirkan data pemilih di 5 titik yang ada di Kabupaten Bungo. Nah, kita dalam melaksanakan sesuai dengan regulasi dan juga arahan dari KPU Provinsi Jambi. Kemudian kita pada tanggal 11 Agustus kemarin, kita juga telah melaksanakan kegiatan zona integritas, yang mana setiap pegawai negara, ASN maupun komisioner lingkungan KPU Kabupaten Bungo maupun secara lingkup secara umum, kita berkewajiban untuk menjaga integritas sebagai pegawai negara. Di KPU Kabupaten Bungo ada yang beda, kemudian yang beda itu kita dalam kegiatan zona integritas ini sekaligus menanam pohon. Pohon itu menarik itu ya Pak. Pohon itu sebagai simbol integritas kita, bagaimana yang disampaikan oleh Ketua KPU kemarin. Pohon ini sebagai simbol integritas kita, bagaimana kita bisa menjaga integritas. Tentu
kalau pohon itu harus dipupuk, disiram, kemudian juga dirawat pohonnya sehingga integritas dalam jiwa dan diri kita itu tetap terjaga. Nah, begitu. Nah, kemudian kegiatan lain yang telah kita laksanakan semacam sosialisasi surat edaran dari KPU terkait dengan pengamanan dalam, yaitu di internal KPU. Kemudian juga ada dari divisi teknis itu FGD terkait dengan kegiatan-kegiatan kajian pemilih yang sudah dilaksanakan. Kita juga melibatkan beberapa Prokopimda dan juga seluruh partai politik yang ada di KPU di Kabupaten Bungo. Kemudian dari hasil FGD ini kita akan menyampaikan masukan, saran dan juga terkait dengan agenda-agenda atau mungkin pelaksanaan penyelenggara pemilu yang akan kita evaluasi dan itu akan kita sampaikan kepada KPU RI dan juga KPU provinsi. Kemudian selain dari kegiatan yang saya sampaikan tadi, ada juga dari divisi hukum dan pengawasan, kita juga diundang sekaligus menjadi pemateri di salah satu KPU, yaitu KPU Jawa Tengah. Saudara Sodri Hamzah sebagai divisi hukum dan pengawasan KPU Kabupaten Bungo menjadi pemateri dalam kajian hukum, yaitu lebih tepatnya berbagi pengalaman terkait dengan kegiatan pemilihan suara ulang kemarin. Kemudian yang terakhir terkait dengan kegiatan sekolah pemilu ini, kita sudah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian juga sama saja seperti sekolah-sekolah yang lain, kita juga membuka pendaftaran secara umum kepada masyarakat, dan alhamdulillah sudah mendapatkan kuota yang sesuai dengan yang kita rencanakan, dan alhamdulillah pada tanggal 13 Agustus kemarin kita sudah melaksanakan pertemuan pertama bersama calon-calon peserta untuk memberikan dan juga melakukan sosialisasi, memberikan informasi-informasi terkait dengan regulasi dan juga tata cara yang akan kita laksanakan pada sekolah pemilu ini. Nah itu dia teman pemilih. Nah ternyata ini KPU banyak sekali kegiatan yang sudah dilaksanakan. Nah jadi kita sebetulnya terbantahkan dengan adanya omongan di luar sana bahwasanya KPU setelah pemilu ataupun pilkada itu tidak ada kerjaan. Ternyata banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah kita buat dan kita laksanakan gitu kan, dan itu sangat bermanfaat sangat bermanfaat untuk kita semuanya, baik itu internal maupun juga untuk yang eksternal juga. Ya benar. Salah satunya kan yang seperti di BPB tadi kan itu kan gunanya untuk pemilu ke depan, untuk pilkada juga ke depan, supaya pemutakhiran datanya lebih bersih lagi gitu ya. Nah baik, yang terakhir tadi nih saya seperti tema kita yang kita angkat sore hari ini Pak Jamiin, bahwasanya tema kita adalah sekolah pemilu KPU Kabupaten Bungo. Nah itu yang akan kita kulik sore hari ini, itu akan kita kulik. Tapi sebelum kita memulai obrolan kita, alangkah lebih baiknya kita ngopi dulu nih. Benar ya, soalnya tadi saya sudah banyak ngomong jadi agak seret. Iya betul tuh, silakan ngopi dulu Pak Jamiin. Langsung ngopi. Kita coba kopi KPU dulu. Ya. Oke, Pak Jami, kita langsung saja ke obrolannya. Sebetulnya ini sekolah pemilu ini gagasan siapa nih Pak Jami? Kemudian yang menelatar belakangi dibentuknya sekolah pemilu di Kabupaten Bungo, di KPU Kabupaten Bungo ini sebetulnya seperti apa gitu? Minta tolong diceritain sedikit biar teman pemilih tahu kan. Karena ini saya tahu nih banyak sekali peminatnya nih untuk mengikuti sekolah. Banyak ya? Iya. Udah ada berapa ribu yang datang Bu? Silakan Pak. Sebelum ini boleh nggak kopi lagi Bu? Boleh Pak, silakan. Soalnya kopi ini ada manis-manisnya juga ada pahit-pahitnya Bu. Wah itu seperti logistik kemarin kita bahaskan, ada manis ada pahit. Ada manis ada pahitnya. Tapi seperti itulah kehidupan kita Pak Jami. Ada manisnya ada pahitnya juga. Ya. Dan jangan lupa kita bersyukur Bu ya. Iya. Ketika harus hidup itu pahit tetap bersyukur. Selalu. Ketika manis juga bersyukur. Iya, harus selalu bersyukur. Baik. Intinya bersyukur. Baik. Tadi pertanyaannya apa Bu? Apa yang menelatar belakangi dibentuknya sekolah pemilu ini KPU Kabupaten Bungo? Sebenarnya kegiatan sekolah pemilu ini bagian dari kegiatan sosialisasi yang sudah dibebankan kepada seluruh anggota dan juga satuan
lembaga KPU di seluruh Indonesia. Itu bagian dari kegiatan sosialisasi, karena salah satu kewajiban kita itu walaupun di luar tahapan yaitu melaksanakan sosialisasi, baik pun itu di kegiatan di internal KPU maupun di wilayah eksternal kita. Nah, terkait dengan sekolah pemilu ini, kegiatan ini diinisiasi oleh salah seorang, kebetulan kita itu pada saat itu sedang ngobrol-ngobrol santai terkait dengan evaluasi kegiatan, kemudian juga perencanaan untuk melaksanakan kegiatan apa yang harus kita laksanakan, sehingga kita harus menghentikan stigma masyarakat bahwa KPU ini tidak ada kegiatan di luar tahapan. Nah, itu harus menjadi PR besar bagi kita, kan? Sehingga tidak ada masyarakat yang mengatakan bahwa KPU ini di luar tahapan, tidak ada kegiatan. Nah, muncullah salah satu inisiasi yaitu dari ketua KPU kita, dari ketua KPU Kabupaten Bungo, karena kita melihat juga dari teman-teman di Satker lain, di KPU Kabupaten lain juga sudah melaksanakan sosialisasi, tapi itu mungkin di bagian mungkin langsung terjun ke sekolah, atau mungkin ke kelompok-kelompok perempuan, atau mungkin di pihak instansi, atau mungkin pihak kampus. Tapi kita juga melakukan sosialisasi, tetapi dengan gaya yang lain, dengan gaya baru, dengan brand yang baru, dengan konsep yang berbeda. Konsep yang baru dan konsep yang berbeda, yaitu dengan sekolah pemilu. Nah, muncul sebelum sekolah pemilu ini, beliau sempat mengatakan bagaimana kita bikin, karena beliau ini adalah latar belakangnya pesantren, notabene adalah pesantren. Bagaimana kita bikin pesantren pemilu, katanya. Gitu. Tapi beberapa teman-teman itu agak sedikit kurang sepaham, karena pesantren itu masih dalam tanda kutip dalam kehidupan keislaman mungkin ya, dalam sisi agama Islam, karena pesantren, bahasa pesantren ya. Makanya kita bikin bentuk nama sekolahnya sekolah pemilu begitu. Secara umumnya ya. Nah, latar belakang dari kegiatan ini tentu kita melihat dari pendidikan dan juga pengetahuan dari masyarakat terkait dengan tahapan pemilu, pengetahuan terkait dengan proses pemilu, dan juga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada saat tahapan. Tentu masyarakat ini agak belum terlalu mendalam terkait dengan kegiatan-kegiatan dilaksanakan pada saat tahapan. Nah, saat inilah bagaimana kita memberikan ruang kepada masyarakat secara umum. Kita juga tidak membatasi ini, Bu, ya, tidak membatasi secara umum, entahkah itu dia sebagai mahasiswa, sebagai siswa, kemudian juga dari LSM, dari OKP dan lain sebagainya, semuanya kita tampung. Tetapi memang dalam jumlah yang terbatas juga. Insya Allah mudah-mudahan ke depan kegiatan ini tetap berjalan sesuai dengan harapan kita bersama, gitu, Bu. Oke. Nah, tadi berbicara masalah konsep atau metode nih, Pak. Kalau masalah konsep dan metode, seperti apa konsep kita yang akan kita laksanakan di sekolah pemilu? Baik, metode yang akan kita laksanakan pada saat sekolah pemilu ini nanti tentu mungkin sama halnya lah seperti sekolah-sekolah yang lain, atau mungkin sekolah-sekolah tingkat SLTA atau mungkin tingkat SLTP, walaupun ini tidak ada dana bosnya, Bu. Kalau sekolah-sekolah biasa kan ada dana bosnya. Kalau ini mungkin kalau tidak dari anggaran mungkin dari KPU, atau mungkin dari dia bahasanya itu kalau ikhlas beramal lah gitu, ya, untuk memberikan ilmu kepada masyarakat terkait dengan pendidikan pemilih dan juga terkait dengan kegiatan-kegiatan KPU gitu. Nah, mungkin nanti kita akan membuat satu kelas, dan kelas itu nanti akan kita kita laksanakan dalam 1 kali seminggu, dan kegiatan ini nanti akan kita laksanakan insya Allah kalau dalam perencanaan kita itu 4 kali pertemuan. Dalam 1 kali pertemuan itu dengan berbeda-beda konsep atau berbeda materi gitu. Dari materi pertama ini nanti mungkin akan mengulas terkait dengan sejarah pemilu, kemudian juga kelembagaan pemilu, kemudian terkhusus mungkin dalam kelembagaan dalam struktur organisasi dalam internal KPU dan lain sebagainya. Itu dalam pertemuan pertama.
Dan satu hal lagi nih Pak Jami, mungkin teman pemilih ini mungkin nanti ada bayar atau apa gitu ya. Satu hal yang perlu diketahui oleh teman pemilih bahwasanya kita tidak memungut bayaran. Benar, ya. Itu yang paling penting. Nah, artinya kita membuka pendaftar itu secara gratis, secara online dan gratis dan tidak dipungut bayaran. Semuanya gratis, Bu. Semuanya gratis. Karena ini juga tidak ada dana bosnya, itu juga tidak ada pungut biaya, tidak ada biaya apapun. Termasuk gaji ibu kepala sekolah ini tidak ada. Iya, tidak ada. Menjadi narasumber dan pemateri pun juga tidak akan ada dibayar. Ya, benar. Semuanya gratis. Memang ini murni bagian dari kegiatan kita itu melakukan sosialisasi dan menumbuhkan pendidikan pemilih terhadap masyarakat di Kabupaten Bungo. Oke, siap. Sebelum dilanjutkan nih, Pak Haji, kami mengingatkan kepada teman pemilih untuk jangan lupa memfollow atau ikuti media sosial kita. Tentunya kita ada beberapa media sosial. Website KPU Kabupaten Bungo juga ada di website bungo.kpu.go.id. Kemudian kita ada Instagram di KPU_Bungo. Kemudian ada Facebook KPU Bungo. Kemudian ada Twitter KPU Bungo. Dan juga tentunya di podcast ini dengan nama KPU Bungo juga. Nah, kami mengharapkan kepada teman pemilih untuk memfollow atau ikuti media sosial kami karena di situ banyak informasi-informasi, kemudian postingan-postingan menarik yang merupakan kegiatan-kegiatan kita KPU Bungo yang kita posting di situ. Oke, baik Pak Jami, mungkin tadi agak sedikit terpotong dengan pembicaraan kita terkait kurikulum. Kurikulum tadi ada disampaikan ya sama Pak Jami ya. Kira-kira kurikulum yang disampaikan nanti pada saat sekolah pemilu itu apa aja? Selain sejarah pemilu tadi yang disebutkan oleh Pak Jami. Tadi saya sudah hampir keceplosan sudah sampai kepada kurikulum tadi. Sebenarnya sudah masuk episode berikutnya. Jadi baik Ibu host yang saya hormati. Ini host sekaligus kepala sekolah tadi kan. Kepala sekolah. Bahwasanya nanti dalam kegiatan sekolah ini kita sudah merancang dan menyepakati secara bersama ada 4 kurikulum yang nanti akan kita sampaikan, yang kita berikan sebagai materi kepada peserta sekolah ini nanti. Yang pertama itu yang saya sampaikan sebelumnya tadi adalah terkait dengan sejarah KPU, sejarah pemilu, dan juga terkait dengan struktur atau bagan dalam internal KPU secara umum gitu ya, secara umum, dan mulai dari pusat, provinsi, di kabupaten sampai kepada ke bawah-bawahnya gitu. Kemudian di hari pertama itu juga selain dari membahas, karena dari tadi saya sampaikan bahwa nanti insya Allah akan dilaksanakan 4 pertemuan ya. 4 pertemuan. Yang pertemuan yang pertama itu terkait dengan sejarah pemilu, kemudian juga nanti akan disambung dengan materi terkait dengan logistik juga, Bu. Ada. Logistik, pada pertemuan pertama. Kemudian pertemuan yang kedua itu kita akan membahas terkait dengan hukum pemilu, bagaimana kita berdiskusi, kemudian memberikan materi terkait dengan hukum-hukum yang dipakai dan dilaksanakan pada saat tahapan maupun di luar tahapan di dalam tahapan-tahapan pemilu yang kita laksanakan begitu. Nah, kemudian dalam pertemuan ketiga nanti kita akan membahas terkait dengan pendataan pemilih. Pendataan pemilih pertemuan pertama. Dalam pertemuan ketiga itu ada 2 materi, kalau tidak salah 2 materi. Yang pertama itu terkait dengan teknis pemilihan, yaitu disampaikan oleh divisi teknis. Kemudian ada juga pendataan, pemutakhiran data pemilih yang disampaikan oleh divisi perencanaan data dan informasi. Maaf sebelumnya tadi kalau di hukum pemilu, terkait dengan hukum itu akan disampaikan oleh divisi hukum di pertemuan kedua tadi. Kemudian dalam pertemuan keempat, itu pertemuan terakhir nanti, akan disampaikan materi terkait dengan Parhubmas, partisipasi hubungan masyarakat. Jadi bagaimana KPU selama ini melaksanakan tahapan maupun di luar tahapan dalam kegiatan KPU, membangun kerjasama dan juga melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih terhadap masyarakat gitu. Dan tidak menutup kemungkinan Ibu, karena mungkin Ibu juga sebagai kepala sekolah di sini nanti kita selain dari 4 pertemuan ini tidak menutup kemungkinan akan kita tambah sesuai dengan situasi dan kondisi nanti. Ketika mungkin dari
sekolah atau mungkin dari peserta ini belum puas dan ketika nanti akan menambahkan pendalaman materi, nanti akan kita bangun atau mungkin kita buka ruang diskusi atau mungkin tanya jawab dan lain sebagainya untuk memaksimalkan materi-materi yang akan kita sampaikan nanti begitu. Dan insya Allah Ibu, setelah menyelesaikan seluruh materi yang sudah kita siapkan ini juga sama halnya seperti sekolah-sekolah Bu nanti akan ada proses wisudanya juga Bu. Ada proses wisudanya Sebelum juga. wisuda ujian dulu. Ujian dulu berarti kan. Ada ujian nasionalnya juga. Ada nanti ujian nasionalnya. kita berikan soal terkait dengan materi ini juga seputar kepemiluan. Soal nanti juga ada nilainya di sini Bu. Ada yang lulus atau mungkin lulus bersyarat dan lain sebagainya. Karena ini murni kegiatan sekolah pemilu yang membahas terkait dengan seputar kepemiluan. Tentu harapan kita peserta dari sekolah ini memahami apa yang kita sampaikan terkait materi-materi yang sudah kita siapkan ini Ibu gitu. Wah, cukup menarik nih teman-teman. Banyak sekali kurikulum yang akan disampaikan pada saat sekolah pemilu nanti. Nah, bisa nggak Pak Div ceritakan yang mendaftar ini nih kira-kira dari kalangan mana aja nih? Benar. Ya, Baik. karena yang kemarin kan seperti yang pertemuan pertama bersama peserta sekolah pemilu itu, yang hadir kan lumayan banyak nih. Benar, ya kan? ya. Ada dari kalangan dari partai politik pun juga ada, benar. gitu kan. Kemudian mahasiswa pun juga ada dan masyarakat umum pun juga ada. Nah, mungkin apakah yang terjaring saat ini yang ikut dalam peserta atau siswa dan siswi sekolah pemilu itu apakah masih sama? Mungkin diceritakan sedikit Pak Div. Baik, kalau untuk peminat sesuai yang disampaikan tadi bahwasannya peminatnya cukup banyak Bu. Bahkan kalau yang mendaftar itu mungkin ratusan Ibu. Yang mendaftar itu ratusan. Namun kemudian tentu pada saat kita pertemuan pertama, selain dari kita melakukan sosialisasi dan juga menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan sekolah ini, kita juga memberikan pelajaran pertama, katakan tugas pertama lah kepada calon-calon siswa ini dalam metode penyeleksian kita. Kita dalam metode penyeleksian ini karena kita sudah komitmen dari awal karena pendaftarannya kemarin sudah banyak puluhan bahkan ratusan, tentu tidak mungkin kita terima semua dalam satu kelas karena itu menyangkut dengan kondusivitas dan juga kenyamanan dari peserta ini nanti. Tentu sesuai dengan kesepakatan kita lakukan penyeleksian dengan metode membuat satu artikel terkait dengan kepemiluan atau mungkin terkait dengan pemilu dan pilkada dan lain sebagainya. Nanti artikel inilah yang akan menjadi bahan kita untuk diskusi lebih lanjut begitu. Dan alhamdulillah sesuai yang kita sepakati bersama, peserta-peserta ini sudah mengirim pada tanggal 8 Agustus kemarin terakhir. Sudah beberapa orang yang mengirim ke sini dan itulah peserta yang kita umumkan sebagai peserta yang lolos dalam sekolah pemilu perdana ini. Gitu. Kemudian peserta ini tentu dilatar belakangi dengan berbagai aspek dari masyarakat, termasuk dari partai politik juga ada Bu. Kemudian juga dari OKP, dari Ormas, bahkan dari masyarakat secara umum. Bahkan juga ada yang dari mahasiswa. Jadi berbagai macam latar belakang dari peserta ini diharapkan nanti peserta ini setelah lulus nanti akan bisa menyampaikan kepada masyarakat halayak banyak atau secara umum terkait dengan ilmu-ilmu yang sudah disampaikan yang didapatkan di sekolah pemilu ini. Gitu. Artinya Pak Div, respon yang sudah respon masyarakat terhadap kegiatan yang akan kita laksanakan di hari Jumat besok perdana nih Pak ya di tanggal 29 Agustus, responnya sangat baik. Sangat baik Bu. Baik itu dari masyarakat, dari partai politik, dari mahasiswa, dari instansi, dari mahasiswa dan seluruh masyarakat. Alhamdulillah dalam kegiatan ini cukup menyambut dengan baik, dengan positif, antusiasmenya juga tinggi. Bahkan yang mendaftar kemarin itu sampai ratusan Ibu. Namun yang saya sampaikan tadi
Tidak semuanya kita terima. Nah, mempertimbangkan kondusivitas dan juga kenyamanan dari pada saat proses belajar mengajar itu nanti. Iya, gitu. tetapi tidak menutup kemungkinan untuk episode ataupun untuk tahapan berikutnya akan kita seleksi lagi, Ya, kita benar. terima lagi. Ya, Oke, gini Pak Div, besok pada saat pembukaan mungkin akan dihadiri oleh Komisioner KPU Provinsi Jambi ya Benar, Pak Div Bu, ya. ya. Nah, gimana respon terhadap pimpinan kita nih Pak Div? Tadi kan terhadap masyarakat nih. Ya, Nah, benar. respon terhadap pimpinan kita sendiri gimana nih? Ya, selain dari respon positif dari masyarakat, khususnya mungkin dari masyarakat Kabupaten Bungo, kita juga tentu tidak lepas berkoordinasi dengan pimpinan kita, yaitu di tingkat KPU Provinsi, dan juga informasi ini sudah kita sampaikan kepada KPU RI terkait dengan penyelenggaraan sekolah ini. Dan alhamdulillah hasil koordinasi kita, pimpinan kita, baik pun itu dari RI maupun dari provinsi, menyambut baik dan merespon secara positif terkait dengan kegiatan-kegiatan ini. Bahkan salah satu komisioner, yaitu Ketua KPU Provinsi, pimpinan kita yaitu Bang Iran Syahroni, insya Allah nanti akan hadir secara langsung untuk mengikuti kegiatan pembukaan dan launching sekolah pemilu yang akan dilaksanakan di KPU Kabupaten Bungo ini. Gitu. Alhamdulillah direspon positif oleh pimpinan, kemudian dari masyarakat, Ya, benar. kemudian dari partai politik, Ya. secara umum juga direspon dengan baik. Ya. Nah, kemudian kalau kesimpulan sendiri nih terhadap kegiatan ini nih, Ya. kalau ini Pak Div sendiri, kesimpulan terhadap sekolah pemilu ini gimana? Dan sekalian lah closing statementnya gimana nih Pak Div? Apa dari Ibu Kepsek aja, nak? Closing statement-nya. Closing statement dari Pak Div aja sekalian. Dari saya dulu ya, nanti baru Ibu. Gitu. Kalau saya sih hanya sedikit saja bahwasanya ini adalah kegiatan positif. Benar. Kegiatan positif yang untuk masyarakat, kemudian untuk mahasiswa, untuk semuanya, yang mana saat ini memang sangat diperlukan sekali pendidikan pemilu itu kan. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk pendidikan pada saat pemilu dan pilkada ke depan, gitu kan. Setidaknya mereka sudah tahu nih dasar-dasar untuk sistem pemilu seperti apa. Kemudian hukum pemilu yang dilaksanakan di Indonesia ini seperti apa. Kemudian teknis-teknis yang dilaksanakan pada saat pemilu dan pemilihan itu seperti apa. Kan kalau tahapan-tahapan itu kan sangat banyak sekali, dari perencanaan, kemudian sampailah tahap proses penghitungan suara seperti apa. Nah, setidaknya kita sudah memberikan nih informasi terhadap itu, tahapan-tahapan secara teknis, kemudian juga secara akademisinya juga kan dapat nih kita sampaikan juga kepada teman-teman yang akan mengikuti sekolah pemilu nanti. Nah, mungkin itu sih closing statement dari saya. Mungkin ada ditambahkan oleh Pak Div, silakan Pak Div. Sebenarnya sudah cukup dari Ibu Kepala Sekolah tadi kan. Tapi terkait dengan sekolah ini, tentu kita yang pertama saya sampaikan bahwasanya sekolah ini identik dengan ruang pendidikan sebenarnya. Pendidikan itu adalah suatu proses untuk menumbuhkan pemahaman kepada seseorang, memberikan pemahaman yang positif terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan atau dilakukan dalam kehidupan. Itu pendidikan. Nah, terkait dengan pendidikan pemilih dalam kepemiluan ini, tentu kita berusaha dan berupaya untuk menanamkan dan menumbuhkan pemahaman kepada masyarakat secara umum dalam Kabupaten Bungo atau mungkin peserta itu nanti terkait dengan penyelenggaraan kepemiluan, seputar kepemiluan yang dilaksanakan, baik pun itu di dalam tahapan kepemiluan maupun di luar tahapan. Nah, harapan kita tentu peserta ini nanti bisa memahami secara utuh terkait dengan materi-materi yang kita sampaikan, sekaligus menjadi ujung atau mungkin penyambung lidah dari KPU Kabupaten Bungo dan juga KPU secara umum untuk memberikan pemahaman, memberikan pendidikan pemilih, kesadaran terhadap masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemilu ini. Itu harapan kita bahwa peserta ini nanti bisa menjadi kader utama bagi kita sebagai penyelenggara pemilu untuk menyambung penyampaian informasi-informasi terkait dengan kegiatan pemilu ke depan. Gitu. Dan tentu pada kesempatan ini juga saya dalam proses ini tentu sahabat saya sebagai divisi pun sebenarnya agak ngeri-ngeri sedap ya Bu ya, karena ini adalah bagian dari sekolah. Karena sekolah itu tidak lepas dari pendidikan, tentu
sebagai guru yang baik harusnya seperti itu kan. Memberikan Tapi contoh memberi contoh yang jangan baik sampai salah ya. gitu. Karena dari kita sendiri mungkin masih banyak kekurangan. Tentu di situ karena dalam kekurangan itu maka dalam ada kegiatan seperti ini kita juga bisa saling belajar, saling bertukar pikiran. Tidak menuntut kemungkinan kita di KPU ini juga masih banyak yang belum begitu memahami terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Nah, di situ nanti pada saat materi itu disampaikan, tentu kita saling berbagi informasi. Mana tahu nanti dari peserta ini yang lebih mengetahui terkait dengan materi atau mungkin teori dan juga sebagainya terkait dengan pemiluan. Nah, itu bisa menjadi masukan, menjadi saran, menjadi tanggapan bagi kita sebagai penyelenggara pemilu ke depan. Gitu. Ya. Learning by doing. Learning by doing itu kan kita sambil belajar, sambil bekerja, Bener, ya. semuanya sambil-sambilan lagi kan. Sambil-sambil, Nah, jadi ya. nanti take and give juga kan. Nah, saling memberi dan saling menerima. Mungkin di peserta yang lain ada nih ilmu-ilmu yang mereka pahami gitu Benar, kan. ya. Nah, mereka bisa menyampaikan kepada kita dan ilmu yang kita dapat secara teknis atau seperti apa secara pemiluan kita sampaikan kepada Kita sampaikan. mereka, gitu. Karena Jadi, ada pepatah itu yang saya dengar, saya dapatkan itu, Bu. Orang tahu itu karena mencoba. Orang pintar itu karena kebiasaan. Nah, harapan betul. kita karena kita ini mungkin belum banyak mengetahui terkait dengan penyelenggara, mungkin masih banyak kekurangan gitu ya. Tanpa kita mencoba, mungkin kita tidak akan pernah tahu begitu. Betul Tanpa kita membiasakan kegiatan-kegiatan positif seperti ini, mungkin kita tidak akan bisa menguasai dan juga tidak bisa lebih mengetahui terkait dengan penyelenggara ini. Jadi betul. orang tahu karena mencoba, orang pintar karena kebiasaan. Karena kebiasaan kita seperti ini, mudah-mudahan nanti masyarakat kita secara umum pintar terkait dengan kegiatan penyelenggara pemilu. Betul sekali Pak Di, luar biasa. Setuju saya dengan kegiatan-kegiatan ini. Mudah-mudahan teman-teman pemilih pun juga nanti di kegiatan berikutnya, kalau misalnya memang di kesempatan ini tidak terjaring atau tidak masuk dalam seleksi, mungkin di kesempatan berikutnya nanti bisa ikut dalam menjadi peserta sekolah. Mungkin itu saja Pak Div, Pak Jami Nopri selaku Divisi Parhubmas dan SDM yang sudah hadir menjadi narasumber kita pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih banyak atas informasi, kemudian sosialisasinya, pemahamannya kepada teman pemilih semua. Mungkin ada beberapa teman pemilih nih yang melihat podcast ini. Nah, jangan lupa nanti di hari Jumat tanggal 29 Agustus di pukul 14.00 kita melaksanakan pembukaan langsung. Ya, live ya Bu ya? Iya. Nanti live ya. Ya, langsung kita melaksanakan sekolah pemilu di tahap pertama. Oke. Terima kasih teman pemilih yang sudah hadir di podcastnya Ayo Ngopi, Ayo Ngobrol Pemilihan Pemilihan di KPU Kabupaten Bungo, channel YouTube KPU Kabupaten Bungo pada kesempatan sore hari ini. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan yang berbeda. Jangan sampai beralih di channel YouTube ini karena akan ada podcast-podcast yang menarik di kesempatan lain. Terakhir boleh ngopi lagi Bu? Boleh. Silakan. Manis pahit lagi ya. Manis pahit. Seperti kehidupan yang Tapi sangat setelah pahit dan podcast sangat ini pahit. terasa manis Bu. Itu. Mudah-mudahan dengan adanya podcast ini sampai ke teman-teman pemilih. Amin, mudah-mudahan ya. Ya, terima kasih atas kehadirannya teman pemilih. Akhir kata kami ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.